Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis BCA Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah terhubung dengan Ahmad Yaki, analis BCA Sekuritas. Pak Yaki, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat terkait dengan IHSG hari ini, tadi IHSG tidak mampu pindah ke zona hijau, tetap ditutup di zona merah. Anda melihat apa yang terjadi pada IHSG hari ini? Mengapa IHSG berbalik melemah? Ya, dari pergerakannya sendiri memang secara fundamental belum ada katalis yang kuat untuk menarik IHSG ya. Kalau kita lihat juga dari foreign flow juga masih terus terjadi aksi jual dari asingnya. Jadi lebih karena memang technical rebound aja sih. Kenaikan dalam beberapa kali ini hanya technical rebound, jadi memang 1-2 hari naik, besokannya koreksi. Dan koreksi juga tidak dalam karena memang supportnya juga udah lumayan dekat ya di area 48 sampai 4860. Jadi memang potensi koreksi juga nggak akan terlalu banyak. Jadi kalaupun besok koreksi bisa untuk buy on support sih harusnya. Ya, kalau kita lihat kan kemarin sempat diwarnai aksi profit taking, dan Anda melihat sebenarnya untuk kinerja hari ini sektor apa sih sebenarnya yang menjadi salah satu sektor yang cukup menekan IHSG? Kalau dilihat dari sesi 1 sebenarnya move-nya lumayan banyak ya. Terutama dari sektor banking. Cuman dilihat dari sesi 2 justru sektor banking jadi laggardsnya buat IHSG, pemberat IHSG. Jadi memang profit taking masih jadi untuk masih rentan untuk IHSG. Dan kalau dilihat sendiri pergerakannya lebih untuk trading jangka pendek dulu karena memang ketika beberapa saham BF menyentuh area supportnya, IHSG kembali rebound. Dan ketika IHSG sudah mencapai level resistance terdekatnya di resistance 1 di area 4940 sampai 5000, kemudian koreksi kembali. Memang lebih cenderung untuk trading jangka pendek dulu sih. Oke, baik. Ini kalau kita lihat terkait dengan angka kematian akibat COVID-19 yang tembus 1 juta ini di dunia, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini juga menjadi salah satu dampak negatif untuk IHSG dan juga beberapa bursa lainnya? Salah satunya iya, karena bagaimanapun juga jika tingkat infeksi dari corona sendiri, tingkat pertumbuhan dari infeksi corona ini masih tinggi, kemungkinan pemulihan ekonomi akan lebih sulit ya. Dalam artian ekonomi akan lebih lama untuk berjalannya, pemulihan juga akan lebih susah karena memang orang juga harus menjaga kesehatannya daripada ekonominya ya. Jadi memang kondisi ini juga makin memberatkan pergerakan saham-saham di regional maupun global, terutama di Indonesia juga karena walaupun Pak Presiden juga sudah mencoba meningkatkan kinerja dari para menteri dan pejabat lainnya untuk menekan pertumbuhan dari infeksi corona sendiri, cuman memang kalau kita lihat pertumbuhannya masih cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Ya, ini kan juga rencana terkait dengan peraturan presiden pengadaan dan pemberian vaksin corona. Ini juga bisa nggak sih membuat sebuah stimulus positif atau angin segar paling tidak untuk COVID-19 ini? Kalau dari sekilas rancangan Perpres yang sudah saya baca sih harusnya ini bisa menjadi sentimen positif ya, karena bagaimanapun juga walaupun memang masih agak lama ya, paling cepat di akhir tahun dan kemungkinan di awal tahun, cuman ini harusnya menjadi awal yang positif dalam artian timelinenya lebih jelas, kapan vaksinnya ada, kapan distribusinya, dan bagaimana nanti ke depannya, lalu anggarannya berapa, terus siapa saja yang berhak dapat duluan. Jadi memang ini lebih baik sih dalam artian dengan kondisi ini, jika ini cepat dijalankan dan cepat direalisasikan, harusnya ini bisa menjadi gerakan awal untuk memulihkan ekonomi kita sih, Mbak. Sejauh ini apakah memang investor sudah merasa puas dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani pandemi corona, tidak menurut Anda? Sebenarnya kalau dari corona harusnya sudah cukup banyak effort yang dikeluarkan pemerintah ya, mulai dari kebijakan terkait pengetatan, lalu kebijakan kesehatan lainnya, dan stimulus di beberapa sektor keuangan. Jadi harusnya ini juga bisa menjadi katalis positif. Cuman memang yang jadi PR lainnya adalah pengetatan yang masih berlanjut di beberapa wilayah ini membuat roda perekonomian berjalan lebih lamban, dan memang ini juga harus menjadi dilema ya, dalam artian mau mementingkan yang mana, ekonomi dulu atau kesehatan dulu. Harusnya sih kesehatan bisa pulih lebih baik baru bisa ekonominya berjalan dengan baik. Jadi memang ini dua sisi yang dilematis sih sebenarnya kalau buat pemerintah, dan ini sebenarnya dari sisi pemerintah juga
sudah cukup banyak effort sih yang harus dilihat sebenarnya. Karena kalau kita lihat ini juga terkait dengan COVID-19 ini dan upaya pemerintah ini juga terkait dengan kepercayaan para investor pastinya terhadap pergerakan ekonomi ke depan ya seperti itu ya Pak Yaki. Iya, cuman kan kalau ini kan kalau di saham sendiri kan di bursa pasar modal sendiri kita nggak hanya melihat dari domestic investor. Kalau kita lihat juga dari investor asing juga foreign flow yang masih keluar masih banyak ya. Terutama dalam artian kebijakan global, stimulus global seperti apa, terus kondisi di US seperti apa, dan penanganan pandemi di luar negeri itu seperti apa, itu juga menjadi pertimbangan mereka karena bagaimanapun juga ketika ekonomi US juga belum bisa pulih lebih cepat, Eropa dan regional seperti China dan Jepang juga belum pulih lebih cepat, kemungkinan juga ini akan terjadi ke negara-negara berkembang lainnya. Jadi memang pertimbangan investor mungkin lebih ke globalnya juga seperti apa, karena kan kita lihat juga pemulihan di US juga masih belum terlihat cukup baik ya. Nah itu dia, apa pengaruh Pilpres juga tentunya bagi kita tahu bahwa jelang debat Pilpres Amerika ini ya, apa ini seberapa besarkah mungkin pengaruhnya ini bagi IHSG? Pengaruhnya sebenarnya mungkin lebih positif jika potensi kemenangan Biden lebih besar daripada Trump ya, karena mungkin orang akan lebih berpikir positif dalam artian akan ada kebijakan yang baru terkait entah stimulus kebijakan fiskal setelah dia terpilih dan sebagainya. Jadi kemungkinan optimisme akan lebih tinggi ketika mayoritas orang akan lebih pro ke Biden daripada Trumpnya sendiri. Cuman kalau memang nanti debat pilpresnya lebih cenderung ke Trump ya mungkin marketnya akan lebih reaktif sih. Oke, di tengah sentimen seperti itu dan situasi saat ini, apa saran Anda tentunya bagi investor dalam perdagangan pekan depan? Lebih untuk trading jangka pendek dalam artian mau ada dua pola. Jadi kalau untuk investor jangka panjang mungkin lebih melihat supportnya ISG dan big cap, saham-saham big cap di mana, dan ini bisa menjadi area entry yang cukup nyaman untuk ditinggal investasi untuk long term 12 bulan ke depan, karena potensinya harusnya di pertengahan tahun 2021 pemulihan ekonomi udah jauh lebih baik dari saat ini. Dan untuk trader juga sebaiknya ini juga bagus karena memang potensi untuk trading jangka pendek biasanya 2 hari koreksi 1 hari rebound atau 3 hari koreksi 1 hari rebound ini terjadi, dan kalau dilihat dari pergerakan IHSG hari ini dan beberapa saham big cap ini sudah mencapai area supportnya. Jadi walaupun besok turun, harusnya besok untuk bisa buy on support di beberapa saham big cap untuk trading jangka pendek dan jualan di technical rebound-nya dia di area resistance terdekatnya. Ya, Pak Yaki, ini kalau kita lihat terkait dengan peluang IHSG untuk Oktober, karena ini tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan Oktober, Anda melihat katalis positif apakah yang memang dibutuhkan oleh pasar, dan Anda lihat peluang IHSG akan seperti apa di bulan Oktober nanti? Beberapa yang harus diperhatikan mungkin karena Oktober udah mulai untuk laporan keuangan kuartal ketiganya di 2020, harusnya ini menjadi sentimen positif terutama untuk sektor-sektor yang harusnya mulai ada pemulihan ya, seperti banking, karena stimulus cukup banyak di sektor keuangan. Dan kalau dilihat juga kan kalau di awal bulan sampai minggu kedua itu harusnya ada data GDP dan pertumbuhan ekonomi lainnya, jadi harusnya ini bisa menjadi katalis positif ya, karena kan dari Ibu Menteri Keuangan sendiri masih mensinyalir ini akan terjadi kontraksi antara 0,6 sampai 1,7, dan ini harusnya udah lebih bagus daripada kuartal kedua. Walaupun mungkin estimasi dari beberapa lembaga ekonomi dunia masih menyatakan Indonesia masih akan kontraksi ekonominya. Cuman semuanya juga kalau dilihat masih di bawah 2%. Jadi harusnya semuanya masih positif walaupun judulnya masih kontraksi ya. Cuman lebih baik daripada kuartal 2. Jadi kalau pemulihan ekonomi kuartal 2 sesuai dengan ekspektasi dan konsensus, harusnya ini bisa jadi katalis baik buat IHSG masuk ke area 53 sampai 54. Oke. 52 sampai 5350, sorry. 52 sampai 5350 seperti itu. Oke. Kalau dilihat secara peluang emitennya, Pak Yaki, ini kan ada emiten pertambangan, perbankan, infrastruktur. Anda melihat sepekan ke depan, bagaimana dengan pergerakan emiten-emiten itu? Beberapa saham yang menarik kalau dari pertambangan, salah satunya adalah cost sector, karena memang pertimbangan dari cost sector memang saham ini harusnya bisa
pemulihan ekonomi Cina yang sudah lebih baik, meningkatkan konsumsi coal mereka dan cenderung konsumsi mereka dari impor ya, karena kondisi coal dalam negeri mereka harganya justru lebih mahal daripada coal impornya. Jadi ini bisa menjadi kata positif buat emiten-emiten yang ekspor coal ke China. Dan dari sektor banking sendiri juga masih menarik karena memang selain harganya sudah bottom seperti BRI dan BCA, Mandiri juga sudah cukup menarik. Katalis penambahan stimulus dan lain juga masih jadi kata positif. Dari syariah juga berisnya juga masih menarik. Basic industry, Tekim dan NKP mungkin bisa jadi motor. Dari CPO-nya bisa lihat LSIP, cukup menarik karena memang katalisnya masih cukup baik untuk CPO dan ARI-nya sih. Itu aja sih Mbak. Oke, terakhir dari Anda Pak Yagi, seperti apa IHSG akan menutup September esok dan rekomendasi saham dari Anda? Besok masih cenderung fluktuatif dan cenderung ada potensi untuk koreksi, cuman harusnya bisa untuk buying support. Supportnya masih di area 4820-an, resistennya terdekat di 5000. Kalau untuk saham sendiri beberapa yang menarik kalau dilihat hari ini ya Gudang Garam, selama nggak break 39475 harusnya menarik untuk di buy on support. BCA juga sama, area 26800 sampai 27000 untuk buy on supportnya. BRI 2970 sampai 3030 buy on support. Baik, terima kasih Mas Yaki telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Ahmad Yaki, BCA Sekuritas.